Hello everyone, welcome to Talkia, Talk with OIA. I'm Nanda, and now we have special guest here, Kak Arin. Hi. Maybe Kak Arin can introduce yourself first. Okay. My name is Arina Rayani. I'm from Chemical Engineering 2020. So guys, if you want to know more about this podcast episode, stay tuned ya. Oke, Kak Arin kan kemarin keterima nih di Istanbul Youth Summit. Itu gimana sih Kak? Apa bisa tahu apa event itu? Jadi firstly, aku itu scrolling FYP TikTok dan kebetulan FYP-nya itu keluar how to jalan-jalan dengan gratis dan juga kita mendapatkan benefit yang luar biasa. Jadi aku ikuti yang ada di FYP itu mulai dari buka webnya, baca-baca instruksinya, terus mulai juga untuk ikut di beberapa seleksinya dari awal sampai akhir dan alhamdulillah itu menjadi rezeki dan kesempatan saya untuk jalan-jalan dan juga build the experience. Oh, berarti semuanya tuh berawal dari TikTok ya Kak? Iya. Terus ngikutin sampai keterima. Oke, pas sampai itu tuh ada berkas apa aja sih Kak yang diperluin untuk mau ikut acara kayak gitu, pertukaran pelajar seperti itu? Awalnya aku tuh ragu kalau maju mundur gitu, ikut apa enggak ya. Ternyata setelah dibaca-baca persyaratannya juga nggak begitu sesusah yang diinginkan. Yang pertama kita harus butuh CV atau pengalaman yang kamu miliki selama di organisasi, selama di kuliah itu apa aja. Nah mungkin buat teman-teman yang sedang melihat sekarang build organisasi sebaik mungkin, terus cari pengalaman yang banyak, pengalaman kerja yang banyak, pengalaman organisasi yang banyak, dan juga beberapa kepanitiaan juga yang ada itu bisa nge-build di CV kamu. Kalau untuk English Proficiency sendiri, apakah kita harus punya English Proficiency Test atau bisa nih kalau kita nggak bisa bahasa Inggris untuk join program itu? It's okay, but dari awal tes itu kita harus with full English. Gitu. Jadi mulai dari CV-nya juga full English, terus kita juga disuruh buat some social project tentang ekonomi, education, public health, terus politik. Itu juga kita juga bisa memilih salah satu dari tema tersebut, kita buat some social project atau some essay gitu, itu juga with English. Jadi it's okay you nggak bisa bahasa Inggris, tapi di acara itu mulai dari pendaftaran sampai acara selesai itu full English. Untuk functional essay-nya sendiri kemarin Kak Arin ambil tema apa tuh? Kebetulan I like the economy, so I choose economy to my essay and social project named Palapa Initiative. Wah, keren. Berarti untuk daftar itu sebenarnya nggak perlu bahasa Inggris, asalkan istilahnya bisa a little bit know English lah ya Kak ya. So, pas di Turki itu kira-kira ngapain sih Kak? Pas udah sampai Turki itu kira-kira ngapain aja sih? So in this event named Istanbul Youth Summit, jadi semacam acara konferensi gitu dari beberapa young people or young people from around the world. Jadi ada beberapa pemuda dari perwakilan suatu negara yang datang ke Istanbul untuk mengikuti konferensi tersebut dengan beberapa topik yang tadi. So that is not Indonesian, but a lot of people around the world there. Wow, that's so cool. Mungkin bisa dijelasin Kak, pas di konferensi itu ngapain aja sih? Jadi acaranya itu semacam kita kan udah nge-build beberapa social project yang mulai dari kita mendaftar. Nah, kita itu dikelompokin menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan social project yang dipilih. Kebetulan social project yang aku pilih sendiri ekonomi, jadi
kita juga mempresentasikan hasil social project kami selama kurang lebih 5 bulan berjalannya social project, terus kita presentasikan di sana berkembangnya seperti apa, dan alhamdulillah kebetulan rezeki juga my social project got startup invested, jadi kita diinvest dari beberapa judges untuk melanjutkan social project tersebut. Oh, berarti abis bikin social project terus dipresentasiin terus dapat investasi. Iya. Banget. Nervous nggak sih Kak pas mau presentasi itu? Terus kan satu tim ya sama dari negara lain. Itu gimana Kak? Kan kadang kita kan punya mindset yang beda nih sama negara luar. Itu gimana sih Kak nge-solve-nya? Jadi ketika udah dikasih beberapa kelompok, kita itu langsung perkenalan dan juga kita adain Zoom meeting untuk beberapa project kedepannya seperti apa berjalannya. Kita adain meeting every week dengan para teman-teman yang ada di kelompok itu. Kebetulan kelompok aku juga dia setuju untuk mengembangkan small business enterprises atau SMEs, atau yang biasa kita sebut itu UMKM kecil, untuk bisa mendapatkan kesempatan dia itu bisa explore ke luar negeri. Gitu. Oh, setahu saya juga Kak Arin juga punya UMKM ya, small business. Oh iya. Nah, jadi itu salah satu bentuk dari hasil pas kakak dari Istanbul Summit atau bukan Kak? No. Before Istanbul Summit, my small business udah ada. Berarti wah keren sih. Terus nih pas di Turki tuh ada culture shock nggak sih Kak? Mungkin dari segi musim atau orang-orangnya gitu. Kalau culture shocknya pasti ada. Mulai yang pertama kerasa itu di makanannya, karena makanannya itu nggak sama dengan lidah kita ya. Iya, kadang kebab yang di sini sama kebab yang di sana juga jauh berbeda rasanya. Jadi kebab yang di mana nih enaknya? Enak di Indonesia dong, karena dari dagingnya juga berbeda. Terus di sana sempet kayak makannya itu ya telur aja gitu, karena ada beberapa makanan yang ya memang nggak enak gitu. Jadi makanannya tuh nggak selera dengan lidah Indonesia. Lidah kita ya. Oh, sepertinya aku juga mau cerita beberapa social project yang aku build. Jadi social projectnya namanya Palapa Inisiatif, yang bertugas untuk mengembangkan SMEs yang ada di Indonesia. Nah, itu kita juga perlu untuk mempresentasikan makanan apa sih yang akan kita bawa untuk bisa diekspor di luar negeri. Ternyata kita ingin makanan tradisional khas Indonesia. Nah, kebetulan kita berasal dari, aku khususnya nih berasal dari Gresik. Aku juga melakukan untuk mengembangkan social project yang ada dan dipresentasikan biar bagus itu. Aku mengajak kerjasama dari dinas yang ada di Kabupaten Gresik, ada dinas dari perdagangan dan perindustrian. Kita juga melakukan beberapa ketemu dengan kepala dinasnya, dan juga beliau mendukung gerakan yang aku buat. Jadi mereka mendukung dengan memberikan nggak hanya memberikan produk aja untuk dibawa ke sana. Jadi ketika kita presentasi itu kita bawa makanan khas dari Gresik gitu. Jadi para judgesnya juga nyobain. Itu produk yang udah memang tersertifikasi. Berarti kita langsung bawa produknya, jadi teman-teman yang di sana udah pada tahu ya. Udah pada tahu makanan khas yang ada di Gresik. Mungkin boleh di-spill nih Kak, makanan khas Gresik itu apa sih? Kemarin itu bawa yang sekiranya tahan lama ya. Itu kayak kerupuk bandeng, kemudian ada beberapa jamu-jamuan yang tinggal diseduh. Nah, itu udah dari dinasnya, yang memang ada beberapa UMKM yang sudah ada sertifikasi boleh ekspornya. Berarti kita mengenalin kerupuk kayak gitu ya. Keren banget. Terus mungkin selain itu biayanya nih Kak, apakah pas pendaftaran itu kita butuh biaya atau gimana? Karena kan kadang ada beberapa pertukaran kayak gitu atau conference kayak gitu kan butuh biaya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri kemarin aku kayaknya pakai uang tabungan deh, karena just pay 100.000 aja. Ya, registration fee. Itu
aku buat kayak coba-coba aja deh, biarin kalau nggak keterima juga hilang juga nggak apa-apa. Ternyata rezeki. Dan untuk acaranya sendiri juga ada beberapa yang memang fully funded, dibiayai dari awal sampai akhir gitu. Nah, tetapi ada juga yang self funded. Kebetulan aku keterima yang bagian self funded. Jadi mau tidak mau mengeluarkan uang, tapi aku inisiasi nih gimana caranya untuk tidak mengeluarkan uang. Nah, bisa ini agak susah karena kita harus cari beberapa sponsorship, mulai dari di beberapa perusahaan juga. Terus kita juga mengajukan di Kabupaten Gresik, pemerintahan Kabupaten Gresik. Jadi ada beberapa pemuda yang dari Gresik itu jadi perwakilan, ada 3 orang yang dari Gresik. Jadi kita melakukan audiensi ke Bapak Bupati Kabupaten Gresik untuk menjelaskan maksud dan tujuan kita di Turki nanti. Kebetulan kita dari beberapa topik yang berbeda, jadi kita memiliki topik yang memang bisa diangkat di Kabupaten Gresik dengan yang background saya ekonomi, kemudian ada teman saya juga yang tentang public health dan juga tentang education gitu. Dari ketiga itu tiga-tiganya keterima Kak? Ya. Jadi bareng berangkat. Nah, jadi kita mendapatkan sponsorship dari pemerintahan Kabupaten Gresik dan juga Petro. Kalau untuk ngajuin sponsor kayak ke Petro itu gimana sih Kak? Kalau ke Petro kita harus mempunyai proposal. Jadi kalian harus membuat, kalau nggak mau bayar ya, kalian harus bikin proposal yang memang tujuan kamu itu untuk apa gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan di pemerintahan Kabupaten Gresik, yang pertama kalian harus audiensi terlebih dahulu. Kira-kira audiensinya itu nunggu 2 bulanan. Jadi Hamin 4 bulan atau Hamin 3 bulan kalian sebelum berangkat itu kalian harus udah audiensi dengan pemerintahan Kabupaten Gresik. Nah, itu di sana kita menjunjung tinggi nama Gresik karena selain membawa UMKM dari Gresik, kita juga kesananya memakai pakaian adat Gresik dan juga kita presentasi tentang budaya yang ada di Kabupaten Gresik. Ya, misalnya nih Kak, saya kan bukan orang Gresik nih, tapi mau minta bantuan untuk ikut acara ini sama minta, bukan disponsori sih, tapi bisa dibilang disponsori oleh Kabupaten Gresik. Kira-kira itu bisa nggak sih Kak? Bisa, asalkan proyek yang kamu build nantinya dikembangkan juga di Kabupaten Gresik. Oh, berarti harus sesuai sama visi misinya pemerintah Gresik ya. Oke, keren. Jadi gitu teman-teman, untuk bagaimana sih caranya Kak Arina bisa ke Istanbul Youth Summit, dan keren banget sih Kak untuk pengalamannya. Jadi kalian bisa coba-coba kalau itu rezeki, atau mungkin kalian mau jalan-jalan dan get the experience gitu. Ini sangat very very affordable to try it. Ya, selain itu juga tadi katanya Kak juga ada mention bahwa itu juga ada scholarship ya, karena ada yang fully funded, ada yang self funded juga. Dan mungkin untuk teman-teman yang beruntung bisa dapat fully funded dibayari oleh tempatnya langsung gitu loh. Nah, itu enak, gratis Semuanya ya, tinggal bayar registration fee-nya doang. Oke, mungkin itu aja Kak dari podcast OIA. Makasih banget udah luangin waktunya. Makasih, tepuk tangan dulu untuk Kak Arin. Oke guys, mungkin sampai di sana saja. I'm Nanda and I'm Arina. Thank you so much. Don't forget to like, comment, and subscribe, and follow Instagram OIA. Bye. See you in the next podcast.